Oke, halo semua, selamat siang. Jadi hari ini bersama gue, Stephen Kosasi, kita akan mengulik nih ekonomi kelas 11 ya. Salah satu materi yang paling seru menurut gue adalah indeks harga nih guys. Nah, indeks harga ini adalah materi yang akan kamu pelajari nanti di kelas 11 di bab 4 ya, indeks harga dan inflasi, karena ini akan saling memengaruhi. Indeks harga dan inflasi nanti itu dia masuk ke dalam ekonomi makro nih teman-teman. Nah, sebelumnya semua sudah kenal aku ya, gue Stephen. Gue saat ini dari SMA Bridging Ketamso. Gue saat ini kelas 12 SMA, PS pastinya. Nah, di dalam indeks harga ini ya teman-teman, perlu kita ketahui bersama nih, ada dua jenis indeks yang akan kita bahas di sini. Indeks yang kita pelajari nanti di kelas, seperti indeks agregatif sederhana, indeks last players, indeks Pasteur, indeks Marshall Edgeworth gitu. Tapi ada juga beberapa indeks yang tidak dipelajari di kelas yang akan kubahas nih kali ini, yang akan gue bahas di sini. Nah, jadi teman-teman perlu menyimaknya. Jadi kita kerjasama ya teman-teman ya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh kita tanyakan satu sama lain, boleh chat langsung di kolom komentar. Oke, kita mulai saja. Ini dia indeks harga. Nah, pengertian indeks harga dulu teman-teman. Nah, indeks harga memiliki pengertian ukuran. Nah, kita perlu highlighter beberapa kata-kata yang penting di sini ya teman-teman, seperti kata ukuran nih. Berarti indeks harga berbicara tentang ukuran yang menunjukkan. Jadi dia menggambarkan tentang apa perubahan yang terjadi. Perubahan, saat kita highlighter perubahan ya, pada apa? Harga. Jadi bukan pada jumlah barang, tetapi pada harga. Dari kapan? Dari satu periode ke periode lainnya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, perlu kita catat bahwa indeks harga berbicara tentang ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Nah, apa saja tujuannya? Nah, teman-teman dapat kita lihat tujuan perhitungan indeks harga itu yang pertama sebagai penunjuk atau indikator. Penunjuk atau indikator yang digunakan dalam apa? Mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Jadi, seperti yang saya tadi katakan, bahwa rumus inflasi nantinya itu juga dari indeks harga konsumen IHK. Nah, makanya dapat dikatakan bahwa indeks harga ini adalah sebuah indikator untuk kita mengukur suatu kegiatan ekonomi, suatu komposisi ekonomi, atau suatu ekonomi negara, suatu perekonomian negara di masa tertentu. Nah, kemudian kedua memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Nah, ini menunjukkan sedang tren di manakah suatu barang. Misalnya nanti dia perbandingan beberapa produk gitu dengan harga tertentu. Nah, kemudian untuk melakukan penetapan gaji dan perubahannya. Nah, lewat perhitungan indeks lah seseorang bisa tahu berapa sih kebutuhan yang akan dia butuhkan gitu, sehingga dapat diberikan gaji atau upahnya sesuai dengan indeks yang telah terhitung. Kemudian pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar, memberi gambaran bagi petani apakah makin makmur atau makin melarat. Digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan nih guys. Nah, ada pun ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri indeks yang pertama adalah sebagai standar dalam perbandingan harga dari waktu ke waktu. Ini sama seperti definisinya ya. Nah, standar perbandingan itu ya kita harus memiliki datanya tentu. Kalau kita tidak memiliki datanya, kita tidak bisa melihat yang namanya kegiatan ekonomi atau suatu perekonomian negara kalau tidak ada perbandingannya antara harganya dengan harga awal dengan harga tertentu. Kemudian yang kedua, penetapan indeks harga didasarkan pada data yang relevan. Datanya benar-benar harus real. Dari besarnya pasar itu harus bisa kita perkecil bagaimana supaya dia menjadi data yang komplit. Kemudian yang ketiga, ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Ya, ditetapkan oleh sampel bukan populasi. Jadi bukan beberapa orang tapi tiap-tiap orang gitu, bukan kumpulan tapi tiap-tiap orang. Jadi nggak bisa dalam beberapa dalam beberapa orang kelompok saja gitu. Jadi dia memang harus perorangan. Dihitung berdasarkan waktu dan kondisi ekonomi yang stabil. Jadi ini dia dihitung ketika inflasinya rendah. Kalau dia inflasinya sedang atau tinggi, kemungkinan ini akan mengalami kesulitan dalam perhitungan karena kan nanti kan terjadi harga banting. Nah, harga bantingnya itu maksudnya harganya turun atau harganya naik terlalu parah gitu loh. Nah, tapi kalau di inflasi rendah biasanya harga tetap stabil. Kalau inflasi sedang kan menuju naik itu. Kalau inflasi tinggi
harga sudah pasti naik total, sehingga ketika nanti dia kembali ke inflasi awal, susah. Memang di dalam ekonomi itu jarang ada yang namanya tidak mengalami inflasi, tapi yang dianggap cukup stabil adalah inflasi rendah. Kemudian menggunakan metode yang sesuai dan tepat. Kemudian yang keenam, perhitungannya dilakukan dengan cara membagi harga tahun yang dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikali 100. Ini tergantung rumus. Tergantung rumus yang kita gunakan ya, friend. Nah, kita akan melihat jenis-jenis indeks. Ya, kita akan melihat jenis-jenis indeks. Yang pertama adalah CPI atau IHK, Consumer Price Index atau indeks harga konsumen, yaitu indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu karena di sini berbicara tentang konsumen. PPI, PPI atau IHP, Production Price Index atau indeks harga produsen, yaitu indeks dari harga bahan-bahan baku produk dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Sektor bisnis atau perusahaan inilah yang disebut dengan produsen. WPI atau IHPB, Wholesale Price Index, indeks harga perdagangan besar ya, adalah indeks yang menggambarkan pergerakan harga komoditi-komoditi yang diperdagangkan suatu daerah. Berbicara namanya perdagangan besar, berarti berbicara tentang ukuran yang jumlahnya besar. Dan kemudian ada jenis-jenis indeks harga petani, mulai dari yang diterima petani, receive, ya, kemudian yang dibayarkan. Kalau namanya receive berarti penerimaan dia. Kalau yang namanya bayar, price paid, itu berarti yang harus dia keluarkan dari apa yang sudah dikerjakannya. Kalau nilai tukar petani artinya apa yang dihasilkannya itu, bagaimana dipola tukarkannya. Kemudian ada indeks harga saham, stock price index, yang terdiri dari indeks harga saham individual. Jadi ini hanya bedanya di golongan orang ya. Ada yang composite, ada yang individual. Nah, setelah kita membahas tadi ya teman-teman jenis-jenis indeks harga, nah sekarang kita mau lihat metode perhitungannya. Ada beberapa jenis, nah kita mulai dari yang saya buat ini. Metode tidak tertimbang atau metode agregatif yang tidak menggunakan faktor penimbang. Makanya dia ada jenis nih. Harga tidak tertimbang dengan jumlah tidak tertimbang. Kalau dia harga tidak tertimbang, berarti dia tidak ada faktor penimbangnya, yaitu kuantitas. Kalau dia jumlah tidak tertimbang, berarti dia tidak ada faktor penimbangnya, yaitu harga. Nah, kita tanpa basa-basi langsung lihat contoh soal. Biasanya kalau dia dicontoh soal nih teman-teman ya, kita harus perlu catat ya. Nah, biasanya total ini akan kosong, tapi ini karena berhubung sudah saya kerjakan maka dia tidak kosong lagi. Nah, rumus IAP ini indeks agregatif price, di sini indeks agregatif quantity. Berarti dia yang ditanya adalah yang tidak ada faktor penimbang dari price ataupun quantity. Nah, rumusnya tadi sudah tahu, kalau dia yang price berarti hanya price lah. Kalau dia quantity berarti hanya quantity lah. Nah, cara kerjanya adalah kalau dikasih rumusnya sigma, berarti kita harus mentotalkan dulu. Ya, mentotalkan. Nah, kan dia tidak ada kasih tahu, kita mau cari tahun berapa nih. Kalau kita melihat seperti ini, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa 2013 adalah PN dan 2012 adalah P0. Kemudian 2013 pada quantity adalah Qn dan pada 2012 adalah Q0. Seperti itu dia kurang lebihnya. Nah, sehingga kita dapat menjumlahkan dulu data barang-barang, harga barang yang sudah tertera untuk mencari yang agregative price. Nah, itu sebagai, untuk yang 2013 setelah kita totalkan, itulah sebagai sigma PN. Ini dia, kita masukkan dia di sigma PN. Kemudian yang di 2012 di sigma P0. Ya, di sigma P0. Kalikan 100 hingga mendapatkan nilai berikut ini. 120,83%. Ini adalah presentasi indeks untuk agregative price. Bagaimana untuk agregative quantity?
Rumusnya berarti kita harus menjumlahkan yang kuantitasnya. Sehingga mendapatkan hasil 114,28%. Nah, kita menjumlahkannya seperti biasa. Nah, teman-teman, ini masih cukup sederhana ya untuk kita pahami bersama ya. Ini masih cukup sederhana. Bagaimana dengan metode selanjutnya, yaitu metode tertimbang, teman-teman. Nah, kalau metode tertimbang, dia menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbangnya apa? Yaitu W. W ini apa? Weight. Weight berat atau kuantitasnya. Ya, kuantitasnya. Tetap, apapun cerita, PN di atas dan P0 di bawah. Hanya perbedaannya saja, ini posisinya dikali. Tanpa berbasa-basi, langsung kita mainkan di contoh soal. Nah, langsung kita mainkan di contoh soal seperti ini dia, teman-teman. Biasanya, kolom ini tidak akan ada. Dia akan berhenti sampai di sini saja. Dan yang total ini lagi-lagi dia biasanya kosong. Tidak berisi ya, teman-teman. Sehingga kita harus mengisinya sendiri untuk kolom total dan kolom ini. Kita harus menambahnya sendiri. Kita tahu, rumus untuk indeks harga tertimbang, IAT, agregatif tertimbang, itu adalah sigma PN kali W. Kita tidak perlu memikirkan sigma terlebih dahulu. Kita perlu memikirkan P kali W dulu. PN kali W dulu. Nah, jangan kalian salah mengira bahwa sigma PN W ini adalah total sigma si PN ini kita kalikan dengan si W ini. Bukan seperti itu, teman-teman. Tetapi PN pada produk pertama dikali dengan kuantitas produk pertama itu untuk menghasilkan PN kali W. Untuk produk pertama. Kemudian, di harga produk yang kedua dikalikan dengan kuantitas produk kedua itu untuk menghasilkan PN kali W untuk produk kedua. Begitu pula yang produk ketiga, sehingga mendapatkan PN kali W untuk masing-masing produk 1, 2, 3. Dan kemudian kita jumlahkan PN kali W itu, baru dapat lagi kita sebut sebagai sigma PN kali W. Sigma PN kali W. Inilah dia. Jadi sigma PN kali W ini bukan total dari PN dikalikan dengan total dari W, tapi masing-masing produk barulah ditotalkan seperti ini. Oke, begitu pula P0. P0 kali kuantitas, ini 12.000 dikali 10.000, masukkan kemari. Kemudian begitu pula produk kedua, produk ketiga, sampai mendapatkan hasil. Untuk perhitungannya, barulah dia sama. Ya, PN tetap di atas, P0 di bawah. Nah, yang tadi ini kan PN nih. Ya, ini kan P0. Tinggal kita masukkan 1.250.000 per 846.000 kali 100%. Hingga hasilnya adalah 147,7%. Nah, ini dia, teman-teman, untuk metode perhitungan indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Selanjutnya, kita akan memasuki metode Laspeyres, Pasteur. Ya, ini kemudian ada Drobich and Bowley, Irving Fisher, Marshall Edgeworth, dan Walsh. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya dalam 2 part.